Halo rekan-rekan, jumpa lagi di TJJ Garasiku. Hari ini kita akan road trip agak jauh ya rekan-rekan ya. Hari ini kita akan mudik ke Jogja, tepatnya ke Bantul. Dan untuk hari ini itu adalah H-1 atau 1 hari sebelum Lebaran. Jadi besok itu sudah Lebaran. Jadi kemungkinan nanti kita di perjalanan sudah mendengar suara takbir. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita akan lihat permesinan, kemudian kita lihat perbekalan kita seperti apa yang kita bawa di kesempatan road trip kali ini mudik ke Jogja. Nah ini untuk mobilnya sudah kita siapkan ya rekan-rekan ya. Sekarang kita lihat dulu apa saja yang kita bawa ya. Nah seperti ini rekan-rekan ya, lumayan banyak ini yang kita bawa. Ini ada banyak kardus-kardus, ini nanti akan kita bawa pulang. Ini ada koper dan juga ada sendal, beberapa sepatu juga. Seperti itu rekan-rekan ya, tapi tidak sampai atas, jadi ini masih lowong banyak. Kita hanya bertiga untuk mudik kali ini ya. Sekarang kita akan cek untuk permesinan ya. Oke, sekarang kita nyalakan dulu untuk mesinnya ya. Kita tunggu ready sebentar. Oke, kita start. Kita nyalakan AC dulu ya. AC-nya kita setting di 25 saja. Ya. Oke rekan-rekan ya, ini untuk instrumennya kita reset semua dulu ya. Di sini untuk trip A-nya kita pindah ke trip A. Ini kita reset. Kemudian trip B-nya juga kita reset nanti untuk perhitungan kilometer ya. Kemudian di sini untuk efisiensinya juga kita reset, nanti kita lihat berapa efisiensinya kalau kita mudik. Dan untuk BBM-nya sekarang masih separuh tangki ya. Jadi nanti kita langsung isi full saja di rest area terdekat, mungkin di rest area Karangtengah Tangerang saja ya. Kita isi full sambil isi angin. Nah untuk hari ini kita tujuannya adalah ke Jogja, yaitu untuk titik poinnya adalah di Warung Bu Surat rekan-rekan ya. Oke, ini perjalanannya sepertinya akan lancar ya rekan-rekan ya. Kalau kita lihat di sini untuk jalurnya itu biru semua. Mungkin karena H-1 dan saya juga nggak tahu apakah ini nanti masih one way atau tidak. Kita akan menempuh jarak 626 km. Kemudian waktu estimasinya sih di 8 jam 52 menit ya, mungkin 9 jam. Kalau sama berhenti-berhenti mungkin sekitar 10 sampai 11 jam ya. Kemudian untuk etolnya ini sudah saya siapkan rekan ya, karena ya kita cek dulu. Untuk etolnya ini 1.439.000 ini ya, seharusnya sih cukup ya untuk mudik Jogja bolak-balik. Baik rekan-rekan ya, seperti itu untuk persiapan kita. Sekarang kita akan langsung mulai saja perjalanan kita kali ini mudik ke Jogja, tepatnya di Bantul. Ini sekarang jam 12.58 atau jam 1. Nanti kemungkinan ya sekitar jam tengah malam kita sampai di Jogja ya. Kita jalan biasa saja, nggak usah ngebut, yang penting kita selamat sampai di tujuan. Kita ikuti peraturan, jangan sampai melanggar. Baik rekan-rekan, kita mulai perjalanan mudik kita kali ini. Baik rekan-rekan, sekarang kita mulai perjalanan kita ya. Seperti biasa kita akan melewati gerbang tol Balaraja Timur. Kondisi lalu lintasnya sudah lengang banget ini rekan-rekan ya. Di sini cuma ada beberapa kendaraan saja. Kemudian tadi di jalanan juga, jalan raya Serang juga sepi. Jadi memang ini sudah pada mudik ya. Kita mudik belakangan. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita mulai perjalanan kita. Ini nanti langsung keluarnya jauh banget ya, langsung di Boyolali. Jadi kita full tol Trans Jawa, nanti exitnya langsung di Boyolali. Semoga perjalanan kita lancar kali ini. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita masih melaju di jalan tol Tangerang Jakarta ya. Kondisi lalu lintasnya ramai lancar, tidak terlalu lengang ya, tapi agak padat, tapi masih lancar rekan-rekan ya. Nih kalau kita lihat kondisi lalu lintasnya itu ramai lancar ya. Nah ini di depan kita akan melipir sebentar ya. Kita akan masuk ke rest area. Kita akan isi BBM dulu ya. Kita akan isi full dari Pertamina Dex. Kemudian nanti kita nambah angin juga supaya nanti bisa aman di jalan ya. Oke, kita ambil kiri ya.
cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight and die. Oke rekan-rekan ya, kita sudah isi BBM. Ini tadi kita ngisi 600.000. Kemudian kita dapat 39 liter ya. Untuk 1 liternya sekarang Pertamina Dex itu 15.100. Sekarang di meter sudah full mentok ya. Coba nanti kita akan isi BBM di mana lagi. Sepertinya sih nanti biasanya kita ngisi sudah sampai di Jogja ya, di Bantul. Oke rekan-rekan ya, kita lanjutkan perjalanan kita mudik kali ini. Hitungannya ini baru mulai ya, baru start kita ya. Dari Tangerang ini sekitar jam 2 kurang seperempat atau jam 1.45 menit. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita sampai di tol dalam kota Jakarta. Dan ternyata masih ramai rekan-rekan ya di sini, di jalur tol, kemudian di jalur biasa di samping kanan kirinya itu juga masih ramai ya, nggak sepi-sepi banget. Kalau di jalan tolnya ini juga ramai lancar ya. Kita kecepatan masih bisa di 80 km per jam. Efisiensi mobil kita sekarang di 13 km per liter ya. Karena kita tadi jalan di tol terus, jadi masih aman. Nih, masih ramai rekan-rekan ya, Jakarta masih ramai. Ini main 1 ya. Sepertinya banyak asap juga ya, polusinya. Mungkin besok hari Lebaran mungkin akan bersih ya Jakarta ya, tidak terlalu banyak polusi. Karena ditinggal mudik penghuninya, termasuk kita rekan-rekan. Baik, kita lanjutkan perjalanan ya. Nanti kita belum tahu apakah akan dilewatkan di tol layang MBZ atau kita lewat bawah. Nanti kita info lagi rekan-rekan. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita diarahkan sama Mbak Google untuk melewati jalan layang MBZ ya. Coba kita lihat jalan layangnya ditutup atau tidak. Kita ambil jalur kiri. Kita melewati MBZ saja sesuai dengan arahan dari Mbak Google. Banyak petugas ya rekan-rekan yang berjaga. Oke rekan-rekan, sekarang kita masih melewati jalan layang MBZ ya, tol MBZ. Ya seperti biasa rekan-rekan ya, kalau lewat tol MBZ itu memang tidak nyaman sama sekali ya, bergelombang jalannya. Kemudian di sambungan-sambungan dari jalannya itu terasa banget ya. Kondisi lalu lintasnya sih ramai lancar rekan-rekan ya, tapi juga nggak bisa jalan terlalu cepat ya. Kecepatan hanya di sekitar 60-80 km per jam. Lumayan padat juga ya kalau kita lihat di depan. Tapi masih bisa berjalan sih rekan-rekan ya. Maksudnya masih lancar, tidak berhenti. Kalau beberapa hari kemarin kan bener-bener ya, sampai di sini tuh stuck, tidak bisa berjalan ya. Macetnya parah di daerah sini. Seperti biasa rekan-rekan ya, kita bertiga ini itu sama Ibu Negara di sebelah kiri. Di belakang ada Raffi. Kita lanjutkan perjalanan rekan-rekan ya. Kalau kita lihat di Google Maps sih ini warnanya masih hijau terus ya. Semoga nanti sampai di Jogja, di Bantul kita akan lancar. Baik rekan-rekan, sekarang kita sudah sampai di ujung dari tol layang MBZ ya. Sekarang kita akan bergabung kembali di jalan tol Jakarta Cikampek. Kalau kita lihat dari sini yang jalur kanan juga tidak terlalu padat ya. Jadi sepertinya ini masih akan aman kita sampai di
Cikampek rekan-rekan ya. Jalur kanan juga masih tidak terlalu padat ya. Baik rekan-rekan, sekarang kita sudah sampai di gerbang tol Cikampek ya. Alhamdulillah perjalanan kita kali ini dari Tangerang sampai di sini di gerbang tol Cikampek ini alhamdulillah lancar banget rekan-rekan ya. Tidak ada kemacetan yang berarti, benar-benar lancar ya H-1 ini. Oke, kita tap tol dulu ya. Dan ternyata sudah tidak one way rekan-rekan ya. Ini harusnya kalau one way ini kan dibuka ya jalur kanan, dan ini ternyata sudah tidak one way. Kita semua lewat jalur A. Oke, nggak apa-apa, semoga tetap lancar ya walaupun tidak one way. Kita lanjutkan perjalanan kita rekan-rekan ya. Sekarang jam 3 sore ya. Semoga nanti kita pas buka puasa nanti kita bisa menemukan rest area yang tidak terlalu ramai ya. Baik rekan-rekan ya, kita akan ke rest area dulu ini ya. Kita akan ke toilet sebentar. Kita perjalanan kita lancar banget alhamdulillah rekan-rekan ya. Ini kilometernya ada di 86. Semoga tidak terlalu ramai ya. Kita ambil yang jalur sini saja. Situ naik. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita berhenti sebentar ya di rest area KM86. Rest areanya tidak terlalu ramai rekan-rekan ya. Di sana mobil-mobil juga masih gampang cari parkiran. Toiletnya sih di sebelah sana ya rekan-rekan ya. Tadi kita sudah ke toilet, kita nunggu ibu negara ke toilet dulu. Toiletnya juga tidak ngantri. Ini untuk kondisi lalu lintasnya ramai lancar rekan-rekan ya. Kondisi tolnya juga alhamdulillah lancar banget. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita mulai lagi perjalanan kita lanjutkan ya. Nah seperti ini rekan-rekan ya, kondisi dari rest areanya ini tidak terlalu padat juga ya. Ini ya masih banyak tempat-tempat yang kosong ya di parkirannya ya. Jadi masih gampang cari untuk parkiran. Ya tujuannya kita pulang belakangan ini ya seperti ini rekan-rekan ya. Jalanan lancar, kita ke rest area juga tidak ngantri, nyari parkiran gampang, di toiletnya juga tidak antri. Jadi banyak keuntungannya rekan-rekan ya kalau kita balik H-1 seperti ini. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita akan mulai lagi nih perjalanan kita. Tetap lewat jalur tol Trans Jawa di seksi Cipali. Oke. Sekarang kita masih melaju di jalan tol Cipali ya rekan-rekan ya. Saat ini kita ada di kilometer 122. Kalau di kilometer ini jalannya sudah aspal ya. Tadi di awal-awal tadi sehabis rest area yang kita istirahat tadi lumayan parah rekan-rekan ya. Nggak layak sih menurut saya ya. Tapi kalau ini masih oke. Kalau yang tadi itu benar-benar masih cor, kemudian ada beberapa yang rusak juga. Buat kecepatan tinggi nggak begitu asik ya, bergetar. Kecepatan kita masih bisa di atas 100 ya, 100 sampai 120 lah ya. Kalau di atas 120 sudah tidak nyaman untuk kecepatan tinggi itu. Walaupun mobilnya bisa, tapi saya itu lebih suka paling maksimal itu di 120 rekan-rekan ya. 120 itu paling nyaman kalau pakai Fortuner 2,8 ini. Jadi dari mesinnya itu tidak terlalu ngoyo ya, tidak terlalu berat. Jadi konsumsi BBM-nya juga lebih irit ya. Kalau di atas 120 itu sudah RPM-nya tinggi banget, sekitaran 2000. Kalau ini RPM-nya masih di kisaran 1500 ya.
Ini kecepatan di atas 100, di 110 km per jam. Sampai di sini sih lancar ya rekan-rekan ya, perjalanan kita alhamdulillah lancar banget. Semoga nanti sampai di rumah tetap seperti ini ya. Jadi kita juga nggak capek di jalan. Nanti kita kalau sudah waktunya buka puasa, nanti kita cari rest area yang agak santai ya. Mungkin nanti kita juga buka puasanya di jalan saja. Kemudian nanti santai sambil nyari rest area yang tidak terlalu padat. Perjalanan kita kali ini asik rekan-rekan ya. Kita jalan santai saja, dibikin happy, nggak usah buru-buru. 120 sudah paling nyaman pakai Fortuner 2,8. Baik rekan-rekan ya, kita masih di jalan tol Cipali, tapi ini kita sudah sampai di gerbang tol Palimanan ya. Nih, kurang lebih 1 jam ya tadi dari Cikampek, kemudian sampai di gerbang tol Palimanan ini. Lancar banget rekan-rekan ya, alhamdulillah kita sampai di tol Palimanan ini lancar jaya, tidak ada kendala satupun. Dan ini juga jalan terus ya, tidak ada transaksi. Sekarang jam 4:18 rekan-rekan ya. Lalu lintas lancar banget, dan untuk kendaraan juga kenceng-kencengnya ya rekan-rekan ya. Tadi saya jalan 120 itu masih disalip banyak mobil rekan-rekan ya. Ya nggak apa-apa, mereka pengen cepat sampai rumah. Kalau kita slow aja lah, 120 sudah paling nyaman. Jadi kalau kecepatan 120 itu kita juga nggak cepet capek ya rekan-rekan ya. Mata juga nggak cepet lelah karena tidak tegang ya. Kalau di atas itu kan udah tegang, kita sepaneng untuk nyetir itu. Paling nyaman memang 120 ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi rekan-rekan ya. Kita melaju di jalan Palimanan Kanci nih ya, jalan tolnya. Baik rekan-rekan, sekarang kita masih melaju di jalan tol Trans Jawa. Tadi kita sudah melewati tol Pejagan ya, exit tol Pejagan, kita lurus lagi ke arah Semarang. Untuk kondisi lalu lintasnya sekarang agak lengang ya rekan-rekan ya, tidak terlalu ramai, mungkin karena sudah terbagi ya, sudah terpecah tadi di Cirebon, kemudian ada yang keluar di Pejagan ke arah Purwokerto. Ini jadi di sini tergolong menurut saya sih tidak terlalu ramai ya, lengang. Mobil-mobil juga kenceng-kenceng rekan-rekan ya. Saya di sini 120 km per jam masih pada disalipin tuh rekan-rekan ya. Tapi nggak apa-apa, kita pulang ini perjalanan bukan balapan ya. Nanti kita akan nyari rest area di sekitaran Batang saja ya rekan-rekan ya. Masih kurang 1 jam lagi kita akan buka puasa. Ini puasa terakhir ya, besok udah Lebaran. Ini kita sampai di daerah Tegal sepertinya rekan-rekan ya. Ini di sini udah perkotaan. Nih, kita melewati perkotaan. Dan di sana ada gunung bagus banget. Nggak tahu namanya gunungnya apa itu rekan-rekan ya. Di daerah Tegal Slawi ya ini ya, exitnya. Untuk kondisi jalannya di sini bergelombang ya rekan-rekan ya. Bergelombang, kemudian pas di posisi jembatannya itu terlalu tinggi ya. Gundukannya itu terlalu tinggi, jadi harus mengurangi kecepatan kalau pas kita lewati jembatan gitu di tol ini. Untuk kecepatan 120 sih sebenarnya masih kurang nyaman ya tol ini. Tidak rata untuk cornya. Suasana sudah mulai agak remang-remang ya, sudah tidak terang banget. Untuk mataharinya juga sudah nggak kelihatan, mungkin karena sudah sore kemudian mendung juga ya. Ini belum ketemu hujan di daerah sini. Kalau tadi hujannya hanya di daerah tol MBZ. Efisiensi kita ada di 13,1 km per liter rekan-rekan ya. Masih irit sih, walaupun memang tidak sampai di 14. Kalau kita jalan santai, mungkin jalan di 100 km per jam, kita mungkin bisa tembus di 14 km per liter ya. Dan ini kita pakai setting normal ya, bukan setting eco. Kalau jarak jauh gini enaknya setting normal rekan-rekan ya. Kalau di Fortuner, kalau setting eco itu akselerasinya kurang mantap ya, terlalu lemot. Tapi kalau pakai normal ini oke. Nah nanti kalau kita sudah lewat di
Semarang, di daerah Bawen gitu kan, pegunungan. Itu nanti kita pakai setting sport ya, modenya mode sport. Tuh, kita jalan 120 aja masih disalip rekan-rekan ya. Berarti ada yang lebih kenceng dari kita. Baik, kita lanjutkan perjalanan. Nanti kalau sudah sampai di rest area kita info lagi ya rekan-rekan ya kondisinya. Oke rekan-rekan ya, waktunya berbuka ini ya, sudah jam 5 lebih 46 dan di radio sudah memandang adzan maghrib. Waktunya kita buka. Kita buka puasa dulu rekan-rekan ya, kita batalin dulu minum. Alhamdulillah. Seger rekan-rekan ya, alhamdulillah sudah buka puasa walaupun hanya minum. Nanti sebentar lagi kita akan berhenti di rest area di daerah Batang ya. Nanti di kilometer 375 kalau nggak salah ya. Nanti kita berhenti di situ aja. Oke rekan-rekan ya, kita sampai sekarang di rest area Batang. Ini kilometernya 7378 ya. Ya pas banget ya, kita habis buka puasa tadi, kemudian sekarang kita sampai di rest area ini. Sepertinya juga akan ramai ya rekan-rekan ya rest areanya, karena memang jamnya untuk buka puasa. Nanti kita akan istirahat lumayan lama ya, mungkin sampai 1 jam mungkin kali. Saya mau istirahat dulu rekan-rekan ya, sudah menyetir sekitar berapa ya, 4 jam ya, 4 jam lebih ya, hampir 5 jam. Oke, kita akan istirahat dulu di sini rekan-rekan ya. Nggak bisa lurus ya. Biasanya kan kita lurus ya. Oke rekan-rekan, kita sudah sampai ya di rest area di daerah Batang. Ini kilometernya 379 kalau nggak salah ya. Sekarang kita akan istirahat dulu ya rekan-rekan ya. Mungkin istirahatnya lumayan lama, mungkin nanti kita akan jalan lagi sekitar jam 7. Kalau sekarang baru jam 6:10 ya. Jadi kita sudah jalan tadi lama banget ya, dari setengah 2. Sekarang baru akan istirahat untuk makan mungkin. Terus kita istirahat dulu ya, mungkin merem sebentar. Sekarang untuk kilometernya kita sudah menempuh 430 km. Kemudian efisiensinya masih lumayan ya, kita masih dapat di 13 km per liter, walaupun kita tadi lumayan kenceng ya, di 120 km per jam rata-rata di tol ya. Kemudian BBM-nya ini masih separuh lebih. Oke rekan-rekan ya, kita istirahat dulu, nanti kita akan cek seperti apa untuk rest areanya. Oke rekan-rekan, kita sudah selesai makan ya. Kita mau nyantai sebentar, kemudian nanti kita akan beli kopi ya. Beli kopi dulu di Indomaret Point Cafe, karena biasanya kalau habis makan ini terus ngantuk ya kalau nyetir. Saya kalau ngantuk ini, kita mau beli kopi dulu di Indomaret Point Cafe. Oke rekan-rekan ya, seperti ini untuk kondisi mobilnya, tidak terlalu kotor juga ya. Tadi padahal hujan, tapi kondisinya masih bersih ya. Kemudian ini untuk di bagian depan juga tidak terlalu banyak serangga-serangga ya. Ada tapi tidak terlalu banyak nih, kecil-kecil aja ya, nggak ada serangga yang gede-gede. Biasanya kalau lewat daerah Cipali itu kalau maghrib ada serangga yang gede-gede nempel, tapi kalau ini masih bersih ya kondisinya. Untuk rest areanya tidak terlalu ramai ya rekan-rekan ya. Ini sudah mulai berkurang, kalau tadi ramai sekarang sudah mulai pada jalan. Rapi sih untuk rest areanya rekan-rekan ya. Oke rekan-rekan, sekarang kita pindah lokasi lagi ini ya. Kita masih di rest area, kita akan ke Indomaret Point Cafe. Kita akan beli kopi dulu ya. Rest areanya tidak terlalu ramai rekan-rekan ya, masih banyak tempat parkir-parkir yang kosong.
Oke, itu Indomaret Point Cafe-nya. Iya. Oke rekan-rekan ya, kita sudah dapat kopinya. Sekarang kita kembali ke mobil. Oke rekan-rekan ya, kita sudah dapat kopi nih ya. Kita ngopi sebentar, terus nanti kita akan jalan lagi. Sepertinya saya juga tidak akan istirahat dulu ya, nggak mau merem. Takutnya malah kebablasan ntar. Kita jalan aja, ntar kalau ngantuk kita istirahat lagi. Mantap, hangat-hangat rekan-rekan yang ngopi. Tapi gulanya belum nyampur ini ya. Bawahnya manis banget. Nasi goreng. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita akan mulai perjalanan kita lagi ya. Kita akan lanjutkan. Kalau kita lihat di sini, perjalanan kita masih sekitar 3 jam 31 menit ya. Masih hijau, berarti lancar rekan-rekan ya. Alhamdulillah. Ini masih 194 km lagi. Kurang lebih sekitar jam 11 lah ya kita sampai rumah. 22.44. Alhamdulillah lancar untuk jalannya. Oke rekan-rekan ya, langsung saja kita mulai perjalanan kita lanjutkan. Oke rekan-rekan ya, ini kita sudah mulai keluar dari rest area. Kita lanjutkan perjalanan kita ya. Masih 3 jam lagi, 3 jam setengah. Semangat rekan-rekan. Nanti kalau sudah sampai di Kali Kangkung saya info lagi ya. Sekitar 90 km lagi kalau nggak salah. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita sudah sampai di gerbang tol Kali Kangkung ya. Kita waktunya untuk bayar tol. Nah ini nanti habis berapa kita cek ya. Alhamdulillah perjalanannya lancar banget rekan-rekan ya. Kita sudah sampai di gerbang tol Kali Kangkung, tapi nggak ada kangkungnya, hanya gerbang tolnya saja. Oke. Oke rekan-rekan ya, totalnya 400.000. Kita dari Tangerang Cikampek berarti ya, tol Cikampek utama sampai di Kali Kangkung 400.000. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita ya rekan-rekan ya. Masih tetap tol, nanti langsung exitnya di Boyolali. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita akan exit tol di gerbang tol Boyolali ya. Jadi kita setelah ini tidak tidak jalur tol, kita exit di Boyolali terus lewat jalur biasa atau jalur arteri. Kalau di Google Map ini masih hijau ya rekan-rekan ya, semoga masih lancar kan. Biasanya kalau malam takbiran gini nanti ada beberapa jalan yang agak tersendat karena ada pawai obor biasanya ya. Nanti kita lihat saja. Ini gerbang tol Boyolali ya. Tarifnya berapa tadi ya? 80.000 kalau nggak salah ya rekan-rekan ya. Oke, sekarang kita lewat jalur biasa ya. Ini kita akan belok kiri. Pokoknya ngikutin Mbah Google aja. Nggak hafal jalan lewat sini rekan-rekan ya. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita sampai di daerah, kalau nggak salah ini tadi ada tulisan Tempurrejo rekan-rekan ya. Jadi lewat jalan alternatif, nanti kita lewat di kota Boyolali kalau nggak salah. Ini merayap ya dari tadi ya. Nih di Google Map juga kuning, tapi tidak merah hitam ya. Jadi mungkin masih bisa bergerak ya. Kemungkinan sih menurut saya sih ada takbir keliling biasanya seperti ini ya. Karena biasanya sih kalau kita lewat atau mudik H-1 itu biasanya sampai sini itu tengah malam rekan-rekan ya, sekitar jam 12 itu ya. Ini baru jam 8, jadi kesorean kita karena tadi lancar banget ya di tolnya dari Tangerang sampai di
Boyolali itu lancar banget, alhamdulillah. Nah di sininya kita kesorean, jadinya agak tersendat ya. Oke, nggak apa-apa rekan-rekan ya, kita lanjutkan perjalanan kita. Oke rekan-rekan, kita saksikan sound horeg dulu. Ini takbir keliling. Mantap ya suaranya, sound horeg, jelung gitu rekan-rekan ya. Dari tadi banyak banget rekan-rekan ya. Udah berapa konvoy tadi ya yang kita papasan tadi ya. Ini juga masih konvoy aja nih. Nih ada lagi nih. Ntar kalau ada yang gede kita shoot lagi. Ini rekan-rekan ya, Pak Polisi ini berjaga ini rekan-rekan ya. Salut. Tetap melakukan pengamanan di malam takbiran. Selamat bertugas Pak Polisi. Mantap. Selamat bertugas. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita sampai di pertigaan. Ke depan itu sudah jalan utama, jalan Solo ya. Seperti biasa kita kalau berhenti itu pas dengan masjid ini ya, Masjid Al-Muqayyad ya. Sambil mendengarkan suara takbir ya rekan-rekan ya. Perjalanan kita masih 1 jam 19 menit rekan-rekan. Oke, lampu hijau, kita jalan. Baik rekan-rekan, sekarang kita sampai di Jalan Raya Solo Jogja ya. Kondisi lalu lintas di sini agak lengang tapi masih ramai juga ya rekan-rekan ya. Tapi karena ini 4 lajur ya, 2 lajur bolak-balik dan ada median jalannya sehingga lancar ya. Kemudian aspal di sini halus-halus banget rekan-rekan ya. Mulus, full mulus aspalnya itu, mantap. Kita bisa kecepatan 60 sampai 70 km per jam di sini ya. Kurang lebih perjalanan kita masih 1 jam 10 menit. Cuma memang yang disayangkan daerah sini itu cuma satu rekan-rekan, banyak lampu merah ya. Belum lagi nanti kalau di daerah ring road itu lampu merahnya tiap berapa kilometer lampu merah gitu ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Ini kebetulan pas lampu hijau. Baik rekan-rekan, sekarang kita sudah sampai di Jalan Parangtritis ya. Nanti kita di depan ada pom bensin, kita akan isi dulu Pertamina Dex ya. Di meter ini tinggal 1/3. Jadi daripada besok kita cari-cari pom bensin, sekarang kita isi di sini aja. Ya, ini di depan kita akan isi Pertamina Dex. Oke rekan-rekan ya, kita barusan ngisi Pertamina Dex. Di sini tadi kita isi 700.000, kemudian di sini kita dapat 46 liter ya. Harganya sama ya, di Tangerang sama di Bantul, harganya sama. Nah ini untuk meternya full lagi ya rekan-rekan ya, nanti buat kita keliling selama di kampung ya.
Oke rekan-rekan ya, sekarang kita sampai di perempatan apa namanya nih? BPD Bantul ya. Dan ternyata masih rame banget rekan-rekan ya. Ini sekarang jam 23 atau jam 11 malam loh. Dan ternyata takbir horeknya itu sudah sampai sini ya. Maksudnya nggak cuma di Boyolali tadi, di sini juga sama. Takbir pakai sound horek sudah sampai sini ya. Dan sepanjang jalan tadi juga karnaval atau iring-iringannya itu banyak banget ya. Jadi nggak apa-apalah 1 tahun sekali ya kali ya. Alhamdulillah rekan-rekan, kita sudah sampai di rumah di Bantul. Secara umum perjalanannya itu lancar ya rekan-rekan ya. Dari tolnya tadi itu lancar banget, sampai exit di Boyolali juga lancar. Cuma memang jalan arteri, jalan biasanya itu banyak karnaval takbir keliling. Tapi nggak apa-apa rekan-rekan, namanya juga perayaan takbir. Besok kita Idul Fitri, nggak apa-apa, setahun sekali. Cuma tadi yang daerah Bantul juga sampai macet total, kita harus lewat jalan-jalan kecil. Dicarikan sama Mbak Google, kita lewat jalan pedesaan. Dan alhamdulillah kita bisa sampai di rumah dengan selamat, lancar, tidak kurang suatu apa. Oke, sekarang kita akan cek beberapa instrumen ya setelah kita melakukan perjalanan tadi. Oke rekan-rekan ya, untuk efisiensi kita masih bisa di 12,6 km per liter ya. Nah, menurut saya sih ini masih tergolong irit rekan-rekan ya. 2800 cc bisa sampai di 12,6 km per liter. Untuk tripnya kita adalah mencapai 625 km rekan-rekan. Kemudian untuk BBM-nya masih full karena ini tadi kita isi di pom bensin di daerah Jalan Parangtritis ya. Jadi ini nanti kita gunakan untuk keliling-keliling waktu di Bantul dan Jogja. Oke, etolnya kita ini masih 910.000. Nanti kita untuk totalnya kita akan info ya. Baiklah rekan-rekan, seperti itu ya perjalanan kita kali ini, road trip mudik di H-1 Lebaran. Secara umum perjalanannya lancar, pakai mobil ini juga aman, tidak ada kendala. Waktu di tol kita menggunakan mode normal, tapi saat di Semarang tadi medannya kan naik turun, tanjakannya juga terjal juga, kita menggunakan mode sport, lebih mantap rekan-rekan ya. Cuma memang BBM-nya jadi lebih boros sedikit, tapi masih tembus di 12,6 km per liter. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Nanti kita akan lanjutkan keliling-keliling ya kita di Jogja waktu kita mudik ini. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.